Berangkat dari keprihatinan akan kurangnya pasokan daging sehat yang higienis, seorang ahli peternakan dan dokter hewan pertama di Semarang, Dr. Jane Stephenson, mencetuskan ide pembangunan abattoir modern di Semarang. Diresmikan pada tahun 1929, Semarang Slackhuis atau RPH Kapluk menggantikan rumah potong hewan tradisional yang ada di Kampung Jagalan, Semarang. Demi untuk menghasilkan konsumsi daging yang higienis sekaligus menghindarkan masyarakat dari wabah penyakit yang disebabkan dari sisa pemotongan hewan ternak, maka Jemente Semarang membangun abattoir modern ini jauh dari padatnya pemukiman masyarakat pada saat itu. Dahulu wilayah Kapluk merupakan landmark atau penanda kawasan menuju Semarang paling timur. Bangunan ini didesain oleh arsitek kenamaan Belanda berdarah Yahudi Herman Thomas Karsten dengan gaya arsitek Indis tropis sekaligus menerapkan tata ruang hidup sehat. Abattoir ini dahulu luasnya sekitar 3 hektar yang terdiri dari beberapa kantor administrasi, rumah potong hewan, dan saluran air bersih yang disuplai dari daerah Lamper Sari. Sayangnya, sebelum abattoir modern ini dibangun sepenuhnya, Dr. Jane Stephenson meninggal terlebih dahulu. Hal ini dituangkan dalam inskrip yang tertulis pada dinding bangunan tersebut. Akhirnya pada tahun 1995, abattoir ini dipindahkan di daerah Penggaron karena wilayah Kapluk saat itu menjadi pemukiman padat penduduk dan untuk menghindarkan masyarakat dari wabah penyakit yang disebabkan oleh sisa pemotongan hewan. Saat ini yang tersisa hanya bangunan bekas kantor administrasinya, sementara yang lain sudah berubah menjadi pusat perbelanjaan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Triana Era Vlogger. Dan saat ini tepat pukul 12 malam. Saya sedang berada di sebuah lokasi yang dahulu merupakan rumah pemotongan hewan yang terletak di Semarang, yang sebelum dipindahkan di daerah Penggaron, Kota Semarang. Kita langsung saja mulai petualangan explore saya kali ini. Ini petualangan perdana saya untuk explore sebuah tempat bersejarah di malam hari ya. Mari kita saksikan video saya bersama-sama. Oke, ini akses masuknya dahulu tidak seperti ini, banyak sekali tanaman. Ini sudah dipotong ya mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat sejarah, ini dia adalah bekas kantor dari rumah pemotongan hewan atau abattoir modern. Dalam bahasa Belandanya adalah Slackhuis. Bangunan ini terletak di kota Semarang. Dahulu bangunan ini adalah landscape kota Semarang bagian timur. Jadi bangunan ini adalah bangunan paling timur di kota Semarang yang kala itu merupakan bangunan paling modern di sini. Namun saat ini bangunan ini telah terbengkalai pada tahun 1995 setelah pemerintah Kota Semarang memindahkan rumah pemotongan hewan ini di daerah Penggaron.
Oke, sebelum masuk ini saya mendapati sebuah inskrip atau prasasti yang menyebutkan bahwa ide dari pembangunan Nabatoire ini adalah seorang dokter hewan pertama di Semarang, yaitu Dr. Jane Stephenson. Di sini disebutkan bahwa diresmikan pada tanggal 1 Juli 1929. Oke, sebelum masuk ini saya pernah survei di sini. Jadi di sini nanti ada beberapa ruangan ya yang menyambung ke ruangan selanjutnya, karena ciri khas dari bangunan kolonial biasanya seperti itu. Dan ini tinggal satu buah bangunan. Dahulu merupakan beberapa bangunan yang terdiri dari beberapa kantor dan sebuah rumah pemotongan hewan. Keseluruhan luasnya itu 3 hektar ya. Ini mohon maaf sangat bising sekali karena bertepatan dengan pinggir jalan ya. Jadi sangat bising sekali di sini. Oke, sobat sejarah, kali ini saya akan memulai eksplor malam hari. Ini perdana saya untuk mengeksplor sebuah tempat bersejarah di malam hari. Dan kali ini saya sedang berada di RPH atau Rumah Pemotongan Hewan Abattoir modern yang berada di Semarang. Abattoir ini digagas oleh Dr. Jane Stephenson, seorang dokter hewan di kota Semarang. Beliau adalah dokter hewan pertama kali di kota Semarang. Kemudian bangunan ini terletak di Semarang bagian timur dengan konsep bangunan indis tropis ya, karena di sini kita bisa melihat nanti ada jendela-jendela yang tinggi begitu. Dan arsitektur dari bangunan ini sendiri adalah Insinyur Herman Thomas Karsten. Oke, langsung saja nanti sembari kita jalan eksplor bangunan ini, saya akan sedikit bercerita tentang sejarah. Oh, ini kita akan masuk ke ruangan pertama ya di sini. Ini ada satu ruangan begitu luas sekali. Jadi ruangan ini nanti akan menyambung ke ruangan selanjutnya. Ini kita bisa melihat ya jendelanya yang tinggi. Ini menandakan sebuah ciri khas dari bangunan bercorak atau bergaya indis tropis. Ini sama. Ini mungkin satu ruangan kantor untuk kepala staf ya, karena memang tempatnya sendiri begitu. Ini di sebelahnya ini ada toilet ya. Konon saya pernah mendapat informasi dari warga, dulu toilet ini masih berfungsi dan sering dipakai. Ini kelelawarnya besar sekali ya. Sering dipakai untuk orang sekitar nebeng toilet begitu. Ini sebenarnya bangunannya masih bagus ya. Mungkin kalau pemerintah Kota Semarang bisa memfungsikan bangunan ini sebagai tempat museum, alangkah lebih baiknya. Nah, jadi ruangannya ini bersambung ya dari ruangan tadi masuk ke sini, ada ruangan lagi di sini. Ini juga mungkin dulunya kantor. Dan seperti ini ya, jendelanya tinggi-tinggi begitu. Dari ruangan sebelah tadi di perbatasan ini ada toilet ya, ini ada toilet sebelah sini. Kemudian ini mohon maaf ya sobat sejarah, karena ini bertepatan dengan letaknya di pinggir jalan raya, jadi sedikit berisik ya. Ini ada satu ventilasi begitu yang artistik ya. Kemudian menyambung ke
Ini sebuah koridor tadi yang dari ruang depan tadi. Ini menyambung langsung ke belakang. Ini ada apa ini? Satu vandalisme telapak tangan. Kemudian dari koridor ini ada ruangan menyambung ke bagian dalam. Ini kalian bisa melihat saya explore tepat jam 12 malam. Ruangan ini, ruangan selanjutnya, ini sedikit lebar begitu. Mungkin ini adalah sebuah laboratorium mungkin ya kalau saya melihat ya, karena di sini ini ada kelelawarnya besar sekali. Ini ada sebuah tempat begitu untuk mungkin saya rasa ini adalah labnya ya. Dari ruangan besar ini, kemudian di sisi sebelah kanan ya, ini kita kembali ke ruangan depan. Ini atapnya bocor semua ya. Ini ada satu ruangan kecil begitu ya. Dan masuk ke ruangan sebelah ini sedikit lebih besar. Kalau saya lihat ini adalah satu ruangan yang digunakan untuk kantor ya. Karena di sini kita melihat ada satu buah loket untuk administrasi begitu. Ini seperti ini kantorannya. Ini ruangan untuk kantor staf begitu ya. Karena memang yang tersisa hanyalah bangunan kantornya saja ini. Ini jendelanya tinggi-tinggi ya saudara. Ini pintunya tinggi seperti ini. Oke, jadi informasi yang saya dapat tentang bangunan ini adalah selain dari sejarahnya, saya mendapati sebuah cerita dari warga sekitar ya, bahwa dulu bangunan ini sering digunakan oleh pemulung dan anak jalanan untuk tidur malam. Kemudian satu cerita mistisnya, ini bangunan ini sering ada penampakan non-human dan ada suara-suara aneh, orang menyeret besi dan lain sebagainya. Itu mungkin adalah pengalaman-pengalaman mereka yang pernah menempati tempat ini ya. Oke, kita lanjut ke ruangan selanjutnya ya. Ini dari ruang kantor ini tadi. Ini kita kembali keluar. Ini tadi ruangan pertama yang kita kunjungi, kemudian menyambung ke sebelah sini. Ini koridor langsung menuju ke belakang, itu pintu belakang ya. Dan ini ruangan selanjutnya yang saya perkirakan sebagai ini kelelawarnya besar sekali, sebagai tempat laboratorium atau penelitian ya, untuk meneliti daging yang akan dikontribusikan begitu. Ini ruangan belakang, ruangan paling kanan ya kalau dari depan ya. Ini dapur mungkin ya. Ini atapnya sudah bolong-bolong yang sobat sejarah. Ini kelelawarnya besar sekali ya. Ini mungkin saya rasa ini ruangan dapur sebelah sini. Dan ini sedikit ke depan ini kita akan, ini ada toilet juga ya. Ini toilet luar ya. Kalau tadi mungkin kalau toilet dalam itu untuk kepala staf, ini toilet luarnya untuk para staf dan pengunjung ya.
Ini mungkin dulu ada penerangannya ya, karena ada lampu di sini ya. Dan ini bagian belakang ya sobat sejarah. Dulu saya pernah ke sini, ini sangat rimbun sekali. Jadi seperti ini ya kondisinya ya. Ini sudah dipotong semua ya ranting-rantingnya ini. Dulu di sini banyak sekali tanaman-tanaman ini melanding ya. Lam toro ini seperti ini, jadi ini sangat rimbun sekali, jadi sampai tidak bisa masuk ke dalam ya. Dan ini adalah bangunan dari belakang seperti ini. Ini ada seperti cerobong asap begitu ya. Kalau di gambar zaman dahulu atau foto zaman dahulu ini kelihatan banget. Ini karena tertutup tanaman liar, jadi tidak terlihat ya. Ini bangunan dari belakang seperti ini. Satu informasi ya, dahulu tempat ini itu luasnya 3 hektar ya. Jadi di sebelah sana itu ada satu supermarket besar. Itu dahulu adalah tanah dari RPH atau abattoir ini. Di sana itu ada beberapa perkantoran seperti ini. Juga kemudian ada rumah pemotongan hewannya, besar begitu. Cuman sekarang sudah menjadi satu pertokoan begitu. Apa kalian mendengar sesuatu? Apa yang barusan kita dengar ya? Oke, lanjut ya. Enggak begitu penting tadi yang kalian dengar ya. Oke, ini menurut saya adalah bangunan dapur. Kemudian atapnya sudah bolong-bolong begitu. Ini tadi kembali ke bangunan labnya ya. Terus di sini ada satu buah ruangan kecil ya. Ini seperti lemari berangkas saya bilang ya. Dan ini satu koridor yang langsung menuju ke belakang. Ini kita kembali ke ruangan tengah. Kemudian kita menuju ke ruang depan lagi. Oke, memang dahulu tempat ini sering dibuat bermalam ke orang-orang di sekitar sini ya. Ini para anak jalanan dan biasanya pemulung bermalam di sini. Kita bisa melihat ada tikar di sini ya. Dan ini vandalisme mereka nggak tahu apa ini. Ada sangat sayangkan. Sangat disayangkan sekali bangunan bersejarah seperti ini harusnya bisa digunakan untuk museum dan lain sebagainya. Maka saya akan sedikit bercerita tentang ini. Ini ada satu inskrip atau prasasti yang menyebutkan bahwa ini adalah pencetus dari pembangunan abattoir ini atau rumah pemotongan hewan. Di sini tertulis Andenak Denis Van Willen Dr. Jens Stephenson. Artinya kurang lebih bangunan ini didedikasikan untuk Dr. Jens Stephenson. Karena walaupun beliau adalah yang membuat ide atau penggagas dari bangunan abattoir ini, sebelum bangunan ini rampung, Dr. Jens Stephenson itu sudah meninggal terlebih dahulu. Jadi beliau tidak sempat melihat karya atau idenya
yang direalisasi oleh pemerintah Jemente Semarang kala itu. Di sini mulai dioperasionalkan atau diresmikan pada tanggal 1 Juli 1929. Dahulu rumah pemotongan hewan itu sangat terkenal di daerah Jagelan. Itu merupakan sentra dari rumah pemotongan hewan. Kemudian karena pada waktu itu Jemente Semarang tengah mengadakan satu buah satu buah penataan tata kota agar menjadi kota yang bersih dan sehat, maka rumah pemotongan hewan yang ada di Jagelan itu ditertibkan. Kemudian dibangunlah abattoir ini sebagai pengganti atau rumah jagal yang dengan standar kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah Jemente Semarang. Makanya dibangun rumah pemotongan hewan ini atau abattoir, atau dalam bahasa Belandanya itu slaghuis. Di sini nanti standarisasi dari pemotongan hewan akan sangat dipantau ya, karena dahulu tempat atau abattoir ini terletak di paling timur atau jauh dari pemukiman masyarakat saat itu. Kemudian pada tahun 1995, karena memang daerah sini sudah banyak pemukiman, jadi abattoir ini dipindahkan ke daerah Penggaron saat ini. Jadi saat ini yang masih aktif itu ada abattoir di daerah Penggaron. Jadi tempat ini akhirnya terbengkalai sampai saat ini. Satu cerita mistis dari warga sekitar bahwa pernah ada satu kejadian, dia bermalam di sini, kemudian mendapati penampakan ini sosok noni-noni Belanda dan beberapa bunyi atau suara-suara dari besi ya, mungkin dahulu ini merupakan satu residual energi yang dahulu terulang kembali, karena dahulu di sini memang ada kegiatan pemotongan hewan yang menggunakan alat-alat besi begitu. Makanya pada saat suasana tenang seperti malam hari seperti ini, ada suara-suara seperti itu. Itu adalah satu kilas balik atau residual energi yang terjadi pada masa sekarang. Oke, mungkin itu dulu informasi dan satu explore saya ya untuk kalian semua. Ini adalah explore perdana saya, dan mudah-mudahan nanti selanjutnya kita bisa explore lagi malam hari, karena ini memang saya menyempatkan waktu buat kalian untuk bisa explore malam hari seperti ini, karena memang seru sekali ya. Oke, mungkin itu dulu informasi dan suguhan video ini untuk Anda. Mungkin lain kali kita bisa sambung lagi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa selalu dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian bisa notifikasi video-video terbaru saya tentang sejarah kolonial Belanda. Dan saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah dukung channel ini, sehingga channel ini semakin ke depan akan semakin baik dan semakin maju. Sukses buat kalian semua, dan jangan lupa saksikan video-video saya yang lain di channel Triana Era Vlogger. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.